kebersihan. Hai, jadi walaupun kita semua ibadah di rumah kita masing-masing, itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Jadi di sini kakak-kakak sekolah minggu sudah menyiapkan video untuk ibadah. Adik-adik di sini jangan ya lupa buat nonton sampai selesai. Oke, kakak juga mau ingatkan, kan sekarang kan lagi musim penyebaran penyakit itu ya. Jadi kakak mau ingatkan adik-adik semua jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan dengan 5 tahap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, see you. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabar? Masih pada sehat kan? Kakak harap sih semua tetap sehat ya. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulainya, kita angkat pujian. Tegak dan katakan, Kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat, lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok, jongkok. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat, lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Nah, selanjutnya kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Kakak pimpin doanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami kepada sampai saat ini. Walaupun saat ini kami masih beribadah secara online, tapi Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya keadaan ini cepat kembali dan cepat pulih, supaya kami dapat beribadah secara langsung dan bertemu dan bermain, dan dapat beribadah secara langsung di gereja. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati, Tuhan lancarkan semuanya. Hanya yang doa kami Tuhan Yesus, melalui perantaraan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik pasti masih semangat kan? Harus semangat terus ya. Kita nyanyi lagi lagu kita kali ini, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nyanyi bareng-bareng ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
lalu kita sudah membaca Tita minggu lalu itu Tita pertama sampai yang ketiga. Nah, untuk minggu ini Tita yang keempat sampai yang kelima. Adik-adik disimak ya, dan jangan lupa dihafal. Nanti kalau kita sudah gereja seperti biasa, nanti kakak-kakak sekolah minggu bakal nanya di luar kepala gitu, oke? Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Lagu persembahan kita sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Karena kita sudah mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kakak pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami hingga pada sampai saat ini, sehingga kami boleh masih memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Kau berkati persembahan Tuhan Yesus, biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga rezeki orang tua kami, sehingga kami bisa memberikan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hanya doa kami melalui Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Nah, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhannya dibawakan sama Kak Anissa ya. Adik-adik semua jangan lupa ambil Alkitabnya, didengerin baik-baik. Nanti apa isi firmannya boleh dicatat. Nanti kalau kita udah gereja seperti biasa, adik-adik bisa kasih tahu ke kakak guru sekolah minggu apa sih firman Tuhan yang adik-adik dapat sama kita hanya beribadah online di rumah seperti itu. Tapi nanti sebelum kita dengar firman, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Kuburan Hitam Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sekolah minggu. Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi, sudah membacakan titah, kita sudah memuji Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Alkitabnya disediakan. Nah, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami ya Bapa, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami bisa ya Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya ya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajarilah kami ya Tuhan anak-anak sekolah minggu, karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Baiklah adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, Alkitabnya sudah disiapkan. Mari kita buka firman Tuhan yang diambil pada Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, Roma itu perjanjian lama atau perjanjian baru sih? Perjanjian apa ya? Perjanjian baru. Oke, baiklah. Kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, ada yang tahu nggak ya kira-kira temanya pada hari Minggu ini itu apa? Ayo. Nah, tadi kan kita sudah membacakan firman Tuhan. Tema kita pada hari Minggu ini adalah Aku Anak Tuhan. Nah, semuanya adik-adik sekolah minggu pasti anak Tuhan kan? Pasti dong. Nah, sekarang kakak mau tanya. Nah, tadi kan adik-adik sekolah minggu semuanya udah jawab kalau adik-adik sekolah minggu itu adalah anak Tuhan. Nah, kakak mau tanya, gimana sih anak Tuhan itu? Nah, adik-adik sekolah minggu tahu nggak ya anak Tuhan itu yang gimana? Dikatakan bagaimana sih makanya dia disebut sebagai anak Tuhan? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, sekarang kakak mau kasih tahu supaya ada anak sekolah minggu tahu bahwasanya aku itu anak Tuhan nggak ya, kayak gitu. Nah, anak Tuhan itu yang pertama pasti anak yang baik. Kenapa dikatakan anak yang baik? Karena anak-anak Tuhan itu anak-anak yang mau mendengarkan perintah Tuhan, yang mau taat sama Tuhan, maka dia sebut anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang baik. Nah, selain anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan itu seperti apa lagi ya ciri-cirinya? Nah, anak-anak Tuhan itu rajin sekolah minggu. Nah, kakak mau tanya, nah dalam situasi seperti ini, adik-adik sekolah minggu bersekolah minggu. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu rajin, berarti adik-adik tuh anak-anak sekolah minggu sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kenapa sih kalau rajin sekolah minggu itu disebut anak-anak Tuhan? Karena kalau adik-adik datang sama Tuhan, maka Tuhan senang, sehingga adik-adik sekolah minggu diterimanya sebagai anak Tuhan, sebagai anaknya Tuhan, seperti itu. Nah, tadi menjadi anak yang baik, rajin sekolah minggu, apalagi ya? Apa ya? Ingat nggak tema kita 2 minggu yang lalu apa? Ayo, ingat nggak? Nah, tema kita yang 2 minggu yang lalu adalah jujur. Anak Tuhan itu suka jujur. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu suka jujur, berarti adik-adik sekolah minggu sudah termasuk anak Tuhan. Apalagi ya? Kira-kira Elden tahu nggak? Atau Kakak Blesya atau Alin tahu nggak anak Tuhan itu gimana? Ayo, tadi kakak sudah sebutkan 3 loh. Tahu nggak adik-adik sekolah minggu? Nah, yang keempat, mungkin anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang suka menolong, karena Tuhan Yesus sendiri suka menolong adik-adik sekolah minggu. Berarti kalau kita menjadi anak Tuhan, Tuhan Yesus juga menyuruh supaya adik-adik sekolah minggu suka menolong teman-temannya, suka menolong sesamanya. Nah, gimana sih Kak contohnya suka menolong gitu kan? Misalnya nih, Kakak Neta sekolah. Nah, ketika Kakak Neta sekolah, di teman sebangkunya itu tidak memiliki pena. Kakak contohkan pena ya. Nah, ketika kamu tidak memiliki pena, temanmu tidak memiliki pena, di situ temanmu meminjam. Nah, pada saat dia meminjam,
Kak Nita ngasih. Nah, maka di situ Kak Nita sudah menolong temannya dan menolong sesamanya sehingga Tuhan Yesus senang. Maka kalian yang suka menolong temannya itu disebut sebagai anak-anak Tuhan yang suka menolong sahabatnya maupun temannya. Nah, apalagi ya yang mengasihi sesama, mengasihi orang tuanya, mengasihi Tuhan Yesus terlebih. Ketika sudah mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menganggap ada anak sekolah minggu semuanya adalah anak-anaknya. Seperti tema kita yang minggu lalu apa? Ada yang masih ingat nggak ya? Temanya minggu lalu apa ya Kak? Umpamakan tubuh kita ini adalah hidup kita. Nah, ketika tubuh kita persembahkan ketika hidup kita persembahkan untuk Tuhan, maka itu adalah persembahan kita untuk Tuhan. Kenapa Kakak bilang kayak gitu? Nah, ketika hidup kita itu sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka itulah yang diminta Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Itulah sebagai persembahan adik-adik sekolah minggu untuk Tuhan. Nah, persembahan itu bukan hanya uang, bukan hanya korban bakaran seperti di perjanjian lama ya, tetapi ketika adik-adik sekolah minggu mempersembahkan hidupnya sama Tuhan, maka kalian semuanya anak-anak sekolah minggu GKP Yogyakarta, baik itu yang kelas kecil, kelas besar maupun anak-anak remaja, semuanya kalian akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang dipersembahkan itu apa sih Kak? Kayak gitu kan. Nah, itu tadi hidupnya. Hidup yang bagaimana Kak yang mau dipersembahkan untuk Tuhan? Nah, hidup yang suka menolong, hidup yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, hidup yang mau melaksanakan perintah Tuhan, hidup yang mau dengar-dengaran dengan orang tua, itu semua yang akan menjadi persembahan adik-adik sekolah minggu melalui kehidupan adik-adik sekolah minggu. Nah, terus apalagi ya Kak kira-kira pesan yang disampaikan Tuhan Yesus untuk adik-adik sekolah minggu pada pada pagi hari ini. Nah, kiranya adik-adik sekolah minggu itu disuruh sama Tuhan Yesus mempersembahkan hidupnya yang baik. Nah, ketika kalian mempersembahkan hidup yang baik, maka kalian disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apalagi ya, Tuhan Yesus juga menyuruh supaya anak-anak sekolah minggu menjadi lebih tampil beda. Tampil beda yang bagaimana ya kira-kira? Apakah tampil bedanya itu harus rambutnya itu warna merah Kak? Atau rambutnya itu harus warna hijau kayak gitu supaya beda kayak gitu kan. Nah, bukan adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu menyuruh adik-adik sekolah minggu tampil beda, kiranya supaya tampil beda itu dikatakan menampilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, seperti apa ya Kak contohnya misalnya? Nah, contohnya misalnya tampil beda seperti ini misalnya. Nah, ketika kalian misalnya di sekolah pernah nggak makan sama temannya bareng? Pernah kan pastinya makan bareng gitu di kantin ataupun di ruang kelas. Kita sudah diberikan berkat, diberikan makanan pada hari ini. Kak Floren langsung berdoa. Nah, ketika Kak Floren berdoa, maka teman-temannya semua pasti melihat bukan? Dan mereka bingung. Nah, kenapa dia berdoa? Padahal kan sudah lapar toh, kayak gitu kan. Nah, jadi harus bisa tampil beda adik-adik. Kalau mau jadi anak Tuhan itu harus mau jadi tampil beda, tetapi tampil bedanya adalah tampil beda yang baik seperti itu. Sehingga semua perbuatan adik-adik sekolah minggu yang menjadi tampil beda dengan orang lain itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan senang menerima adik-adik sekolah minggu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, yang terakhir Tuhan Yesus mau sampaikan seperti kakak yang sebutkan tadi, tubuhmu ini adalah hidupmu. Nah, ketika hidupmu kamu persembahkan untuk Tuhan, yaitu itu adalah merupakan persembahanmu untuk Tuhan Yesus. Nah, sehingga adik-adik sekolah minggu ketika kalian sudah menjadi tampil beda, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus mau menerima adik-adik sekolah minggu sebagai anak-anaknya, maka
adik-adik sekolah minggu tidak sama dan serupa dengan dunia ini. Nah, kenapa ya dikatakan tidak sama dan serupa dengan dunia ini? Ada yang bisa memberikan contohnya nggak ya? Nah, kenapa ya kira-kira? Nah, kenapa ya? Nah, karena dunia ini terlalu apa tadi? Terlalu apa ya? Nah, terlalu jahat ya kan? Nah, kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita sama Tuhan, banyak di dunia ini ataupun di sekitar kita yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perbuatan anak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ingatkan supaya adik-adik sekolah minggu hari ini mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus akan menerima adik-adik sekolah minggu sebagai anak Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Semuanya pasti penuh dengan sukacita untuk menerima firman Tuhan, dan kakak mengucapkan sama adik-adik sekolah minggu, selamat menjadi anak Tuhan yang menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Bangga toh menjadi anak Tuhan, berarti harus mau melakukan perintah Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari. Baiklah, kita akan berdoa. Kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh Tuhan berikan bagi kami adik-adik sekolah minggu. Bapa yang baik, sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang berbeda, dan juga ya Tuhan, anak-anak yang tampil beda ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami ya Bapa, supaya kami ya Tuhan bisa melaksanakan semua perintah Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik, anak kebanggaan Tuhan, dan anak-anak yang tampil beda Tuhan, dengan yang Tuhan tidak suka, tetapi kami tetap melakukan perintah Tuhan yang Tuhan suka ya Bapa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, berkati adik-adik sekolah minggu kami ini ya Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka kepintaran, kebijaksanaan juga ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan juga yang berkati adik-adik sekolah minggu yang pada hari Senin ini ya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sudah mulai bersekolah ya Bapa. Tuhan yang memberkati mereka ya Bapa, berkati adik-adik kami ini, berikan mereka kepintaran Tuhan di dalam sekolahnya, berikan mereka semangat baru ya Tuhan untuk memulai semester baru, untuk memulai awalan yang baru ya Bapa. Tuhan berkati juga kesehatannya mereka supaya mereka bisa bersekolah dengan baik di tengah kondisi seperti sekarang ini ya Tuhan. Kami sangat khawatir Bapa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin sekolah pada hari Senin ini. Tetapi ya Tuhan, kami yakin dan percaya karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan, maka kami juga akan dijagai sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Bapa. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah sama-sama kita berdoa. Doa O Yesus hasomani, O Yesus hasomani hanami haganub pasada uhurnami aseto rangganub sengboy dalan honnami salakah natorsa dobham hasomanami torang age huja. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah. Sekian ibadah kita hari ini.